Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para sepuh bini sepuh Dewan Kemakmuran Masjid Agung At-Tahiriyah Empang yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan malam ini alhamdulillah Allah memperkenankan kita duduk bersama di majelis ilmu, dan semoga hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini, kami mengajak kepada hadirin jamaah sekalian untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan melantunkan Al-Asma'ul Husna, dan kemudian kita bertawasul dengan nama-nama Allah yang baik tersebut, dengan memohon segala kebaikan kepada Allah Ta'ala untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami'
ya kabiru ya hafid ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'idhu ya syahid ya haqqu ya wakilu ya qawiyyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhsi ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwabu ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghani ya mughni ya mani'u ya adhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warid ya rashidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kaffir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nabi'an wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhirat nilnal muna balik maqasidana wa qadiha wa ijana walhamdu
li ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Semoga dengan keberkahan Al-Asmaul Husna Allah sehatkan kita semua, terhindar dari wabah penyakit terutama corona. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, para hujjaj, para bapak jamaah sekalian, pada kesempatan ini kami insyaallah akan menyajikan dari kitab Maraqil Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Arabi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Beliau mengomentari, menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah. Pada kesempatan ini bahasan yang akan kita kaji adalah tentang 7 penyebab timbulnya penyakit sombong. Para bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ghazali Pak, beliau memberikan 3 kategori atau 3 cara bagaimana membedakan penyakit fisik dan non fisik, atau penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir, contoh yang pertama, penyakit zahir kalau yang ngerasa duluan itu dirinya sendiri atau orang lain Pak? Yang ngerasa duluan, saya sakit, diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Saya tidak tahu Bapak apakah demam, saya tidak tahu apakah jamaah ada yang sakit gigi, karena yang ngerasain duluan adalah diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Beda halnya dengan penyakit batin. Penyakit batin yang lebih tahu duluan, yang merespon atau menanggapi duluan bukan dirinya, justru orang lain. Contoh, kamu mah sombong jadi orang teh. Kata diri sendiri atau kata orang lain? Orang lain, ya. Jadi yang pertama, dari segi siapa yang lebih dulu merasakan. Kalau penyakit zahir yang ngerasain duluan adalah diri kita, tapi kalau penyakit batin yang ngerasain duluan adalah orang lain. Yang kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, kalau penyakit zahir pengen segera sembuh, sakit gigi Pak, apalagi yang penyakit gigi itu luar biasa sensitifnya. Kita lagi sakit gigi, lewat tukang kaos, dia bilang kaos kararaos, mang gandeng karaos wae. Disangkanya nyinyir, nyindir, bilang karaos, padahal kararaos, kaos dalam bentuk jamak, kaosnya banyak begitu, ya, sensitif, pengen cepat sembuh. Tapi beda halnya dengan penyakit batin. Alih-alih, apa alih-alih itu? Boro-boro pengen cepat sembuh, ngerasa saja tidak. Betul apa betul? Yang ketiga, kalau penyakit zahir itu banyak ahli atau orang yang bisa memfasilitasi untuk menyembuhkan. Ya, hakikat penyembuh adalah Allah. Tapi ada orang dengan ilmu dari Allah
diberikan kemampuan memfasilitasi untuk bisa menyembuhkan. Ya. Ada dokter spesialis macam-macam lah, sampai dokter umum. Tapi beda halnya dengan penyakit batin. Penyakit batin, apakah kita pernah mendengar dokter spesialis penyakit sombong? Ada nggak Pak? Kayaknya belum dengar saya. Penyakit dokter spesialis penyembuh penyakit dengki, kayaknya belum dengar kita. Nah, kalau kita punya penyakit, apa biasa yang dilakukan oleh dokter secara umum? Akan mendiagnosa, mendeteksi, mengenali. Sepintar apapun dokter, nanya dulu apa yang dirasakan. Saya kalau tanggal tua itu pala pusing, pening. Udah begitu kadang kala mata salah lihat. Oh itu mah karena belum gajian. Ya. Sepintar apapun dokter nanya dulu. Ya. Maka demikian pula dengan penyakit batin, itu penting mendeteksi. Dengan apa? Dengan cara mengetahui sabab musababnya, faktor yang menyebabkan penyakit itu tumbuh atau timbul. Mari kita lihat, satu di antara sekian penyakit batin adalah at-takabbur, kesombongan. Saya sajikan dari kitab Maraqil Ubudiyah halaman 80. Ini terbitan Harisma Surabaya Indonesia, karena khawatir ada yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa'lam annal insan, dan ketahuilah bahwa manusia itu la yasta'zimu nafsahu. Azim itu kan besar. Manusia itu tidak akan menganggap dirinya besar, ya. Illa, melainkan wa huwa ya'taqidu, melainkan dirinya mengiktiqadkan atau meyakini annalaha, bahwa dirinya memiliki sifatun min sifatil kamal, dirinya memiliki sifat-sifat kesempurnaan, diniyatan au dunyawiyah, baik kesempurnaan kelebihan yang sifatnya duniawi ataupun agama atau duniawi. Artinya Pak, manusia itu pada dasarnya Pak, sebenarnya dia tidak bisa gumede. Kalau kata orang Sunda, gumede itu dari kata gede, saking menggedekan, membesarkan diri, gumede, ya. Kalau kata orang zaman sekarang, gude, ya. Saking takaburnya, gumede. Manusia itu sebenarnya nggak bisa membesarkan diri, kecuali kalau pada dirinya terdapat kelebihan-kelebihan, terdapat kesempurnaan-kesempurnaan, baik yang bersifat agama maupun dunia. Jadi bukan dunia doang, kayak punya harta, punya mobil, bukan. Karena dia punya kelebihan agama pun bisa menjadi sombong. Fa asbabul kibri sab'atun, maka sebab-sebab kesombongan itu ada 7 perkara. Mana saja? Al-awwalu, yang pertama, al-ilmu, adalah ilmu. Siapa bilang Pak, orang kalau punya ilmu langsung dia itu nggak takabur? Lihat apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afatul ilmi al-khuyala'u. Dalam riwayat lain ada afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu adalah lupa. Tapi dalam hadis redaksi yang lain, riwayat yang lain, afatul ilmi, penyakit ilmu adalah al-khuyala'u, adalah kesombongan, Pak. Mestinya ilmu itu berbanding lurus dengan adab, dengan akhlak. Karenanya kalau di pondok-pondok itu Pak, mestinya diajarkan dulu kitab-kitab yang berisi akhlakul karimah. Contoh taklimul muta'alim. Contoh lagi kalau di pondok modern ada akhlak lil banin, akhlak lil banat. Ada lagi adabul alim wal muta'alim. Intinya mengajarkan akhlak. Nah, kata Syekh Muhammad Nawawi, wal ilmul hakiki,
Dan ilmu hakiki yang sebenarnya, ilmu yang sebenarnya itu huwallazi, yaitu ilmu allazi yang mana ya'riful insan, yang mana bisa mengenal al insanu seorang manusia bihi, dengan itu ilmu, nafsahu, dirinya, kenal sama diri, warabbahu, dan robnya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitab apa itu, Minhajul Abidin, ada man arafa nafsahu arafat rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan bisa mengenal Tuhannya. Maksudnya kita kenali diri kita, lebih banyak lemahnya daripada kuatnya. Contoh, setahun sudah masuk mau tahun kedua, kita di masa pandemi membuktikan kita ini lemah. Dan di saat lemah kita mengakui al-qawiyyu al-matin, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali diri kita. Wa khataral khatimah, dengan ilmu tersebut mestinya, yang namanya sebenar-benarnya ilmu, dia bisa mengenal, mengetahui apa? Bahaya penghabisan usianya. Kita semua akan meninggal. Kita nggak tahu meninggal dengan cara apa. Ya. Pengennya mati husnul khatimah. Wa hujjat Allah, dan hujjah Allah alal ulama, atas ulama, wa azma khataril ilmi, dan besarnya bahaya ilmu. Artinya kalau ilmu enggak dibarengi dengan akhlak, ilmu enggak dibarengi dengan adab, ini bisa membahayakan. Bahkan di permulaan kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan, di antara karakteristik kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang manakala kita ngaji, itu ilmu mengingatkan kita tambah iman kepada Allah. Maka kalau yang kami sampaikan dalam kesempatan ini tidak membuat Bapak ingat dan tambah iman kepada Allah, mendingan pulang, nggak usah dengerin. Kalaulah yang saya sampaikan ini isinya adalah keburukan-keburukan, bukan mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian itu yang pertama, sebab kesombongan pertama bisa jadi adalah karena ilmu yang tidak dibarengi dengan apa? Adab, akhlak, yang jelas tentunya tidak dibarengi dengan iman. Yang kedua, wasani al-amalu, penyebab kesombongan yang kedua adalah al-amal wal ibadatu, dan ibadah. Ada orang yang terpeleset, kemudian dia sombong, takabur, gumede, membesarkan diri, merasa dirinya hebat hanya gara-gara dia punya amal yang lebih hebat. Hati-hati, kita ini Pak sering digoda oleh setan dan juga tentu nafsu. Sebab dalam An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan, membuat kita was-was itu bisa jin, bisa juga wanas, yakni dalam diri kita sendiri, manusia kita sendiri, nafsu. Hati-hati ya, hati-hati dengan amal kita. Karenanya Nabi mengingatkan, hati-hati dengan syirkul asgor, syirik yang level kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ya, bukankah syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Nah, kata Nabi, syirik asgor itu adalah ar-riya, pamer, mengharapkan pujian dari orang. Loh, bukankah syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah? Betul. Orang yang ria, satu sisi dia berharap pahala dari Allah, tapi sayang sisi yang lain dia berharap pujian dari manusia. Bukankah ini sudah menduakan? Ya, makanya kita sering berucap di antara redaksi bacaan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Ketika kita baca itu ayat apa? Itu kan kutipan ayat. Kita baca itu bacaan, baik dalam ayat Al-Quran, sebab itu kutipan ayat, maupun dalam bacaan doa iftitah. Hunjamkan dalam hati kita, apa yang kita lakukan semuanya karena Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Nah,
Fal ulama'u wal ubadu fi afatil kibri ala thalathi darajatin. Kata Syekh Muhammad Nawawi, maka para ulama dan para ahli ibadah dalam bencana penyakit, artinya apa? Ulama juga bisa terpeleset. Makanya Imam Ghazali juga pernah membagi ada namanya ulama ulama jelek. Ya. Para ahli ibadah dan ulama itu bisa masuk ke dalam bencana penyakit sombong. Ya. Di mana ada 3 tingkatan. Al-ula ayyakunal kibru mustaqirran fi qalbihi, yaitu keberadaan yang pertama nih, ulama maupun ahli ibadah bisa terpeleset dalam penyakit sombong. Tingkatan yang pertama, keberadaan kesombongan itu netep tinggal di hatinya, yang mana ia menganggap dirinya lebih lebih baik dari orang lain. Kalau setan itu pernah berkata dalam surah itu, dikutip dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah mendokumentasikan. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Buktinya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku, kata siapa? Iblis, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia kira, iblis kira tanah bisa kalah dengan api. Padahal logikanya api bisa padam atau bisa kalah oleh tanah. Hati-hati, setan iblis tidak pernah mengajarkan kebenaran, tapi iblis mengajarkan merasa paling benar. Hati-hati. Memang pernah sekali, kata Nabi, iblis ngajarin yang benar, yaitu ketika Abu Hurairah digoda oleh iblis untuk memberikan makanan yang disimpan di gudang penyimpanan zakat. Kata iblis, maukah kalau kamu berikan kepadaku makanan, maka aku akan berikan ilmu. Akhirnya dikatakan apa? Ayat kursi, baca sebelum tidur, maka kamu akan terbebas dari godaan setan. Itu benar yang nyampein iblis, tapi lagi nyamar. Oke, kembali. Jadi yang pertama, tingkatan ya sombong pada alim atau ahli ibadah. Yang pertama, keberadaan kesombongan itu menetap di hatinya dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Illa annahu yajtahidu wa yatawaddu wa yaf'alu fi'la may yara ghairahu khairan min nafsi. Hanya saja, Pak. Hanya saja orang ini ya, di tingkatan pertama ini dia berjuang keras. Bersikap tawadhu, dan melakukan perbuatan bagai perbuatan orang yang menganggap orang lain lebih baik dari dirinya. Meskipun dia sombong, dia pengen keluar, ya, pengen keluar dari kesombongan itu. Tingkatan kedua yaitu atsaniya ayyuzhira dzalika ala af'ali bit tarafui, menampakkan kesombongan pada berbagai perbuatan. Misalnya meninggikan diri di hadapan atau di depan majelis, di depan forum kebanyakan orang. Ya. Atau yang ketiganya ayyudhirul kibro ala lisani. Jadi kalau yang kedua menampakkan dalam perbuatan, kalau yang ketiga sudah dalam lisan, ngomong. Jadi orang yang sombong itu, Pak, ya, ini kan ngomongin amal dan ibadah. Orang yang sombong itu bisa jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Dalam hati. Yang kedua apa? Dalam rupa perbuatan. Yang ketiganya dalam rupa apa? Lisan. Itu. Oke. Yang berapa? Yang keempat. Yang ketiga, sebab yang ketiga. Jadi sebab yang pertama, orang sombong itu adalah ilmu. Yang kedua, amal dan ibadah. Yang ketiganya adalah wasababu tsalits an-nasab. Sebab kesombongan yang ketiga adalah nasab, garis keturunan. Falladzi lahu nasabun syarifun, ya, maka orang yang memiliki garis keturunan yang mulia, dia itu yastahkiru, akan merendahkan, meremehkan man laisa lahu, orang yang tidak memiliki garis keturunan darah biru misalnya, ya, ningrat misalnya. Dalikan nasab.
wa in kana arfa minhu amalan, walaupun yang direndahkannya itu padahal memiliki kemuliaan dari segi ilmu, dari segi amal maupun ibadah. Oh enggak, saya yang lebih hebat dalam tataran keturunan, saya nasabnya lebih hebat daripada Anda, begitu. Itu yang ketiga. Bisa jadi orang menjadi sombong gara-gara apa? Nasab. Hati-hati kalau kita punya nasab apapun, ya mentang-mentang kita ini ningrat darah biru misalnya, biasa saja, tawadu, DP andap asar. Yang keempat, dikit lagi mau isya. Warabi'u, sebab kesombongan yang keempat, al-jamalu, yaitu ketampanan atau kecantikan. Wadzalika aktsaru ma yajri, dan hal itu, kecantikan atau apa? Ketampanan itu lebih banyak ma yajri bainan nisa, itu biasanya terjadi di kalangan perempuan. Lebih cantik, wah, lebih apa? Padahal Pak, seseorang dikatakan cantik dengan wajah warnanya tertentu, katakanlah putih apalah glowing, itu sebenarnya tergantung tataran nilai atau norma nilai yang berlaku di tempat itu. Di kita mungkin dulu tahun 50-an akan berbeda dengan sekarang, ya nggak? Dulu 10 tahun yang lalu belum ada istilah glowing. Apa glowing itu ya? Kenapa glowing itu ya? Apa glowing? Herang, naon herang teh ya. Malah dulu mah kalau tarang na herang disebut naon dulu mah ya? Tarang herang gitu ya, macam-macam ya. Di negara lain yang kulitnya tidak sama kayak kita, mungkin punten, mohon maaf, kulitnya tidak putih alias hitam, mungkin itu cantik. Artinya norma dan standar nilai seseorang tampan dan cantik ya relatif gitu. Tapi kita sering mengunggulkan ketampanan dan karena kecantikan. Wa yad'u dzalika ilal ghibati wa dzikri uyubin nas, dan sikap itu yakni saling mengunggulkan dirinya lebih cantik atau lebih tampan. Kata Imam Nawawi apa? Syekh Muhammad Nawawi, wa yad'u dzalika ilal ghibah, yang kayak begitu mendorong kepada ghibah. Akhirnya kan jelek-jelekin, si eta mah hidung, si itu mah jelek dan sebagainya. Ya. Wa dzikri uyubin nas, dan kemudian menceritakan aib atau cacatnya orang karena mengunggulkan dari segi apa? Ketampanan ataupun kecantikan. Wal khamisu, dan sebab kelima daripada penyebab kesombongan, al malu, adalah harta. Oh ini ngeri nih. Wa dzalika yajri bainal muluki, dan biasanya itu terjadi di kalangan apa? Para raja. Ya, fi khazainihim, yang menyimpan hartanya di gudang-gudangnya, di tempat-tempat perbendaharaannya. Wa bainat tujari, juga di kalangan para pedagang, saling unggul-unggulkan, aing mah kaya ye, saya mah nih laku, saya mah maju usahanya. Itu karena harta. Hati-hati. Wasadisu, singkat ya, yang keenam, penyebab sombong yang keenam adalah al-quwwatu, yakni kekuatan. Watakabburu, dan bersikap sombong biha, dengan kekuatan, ala ahli dha'fi, biasanya dilakukan kepada orang yang lebih lemah. Kalau seseorang diukur karena kekuatan fisik, apa bedanya kalau dibandingkan dengan di hukum rimba, hutan? Siapa yang kuat, siapa yang keker, dia menang. Ya apa bedanya dengan di namanya hukum rimba? Tidak demikian. Makanya hati-hati kalau Allah berikan kekuatan yang lebih, ayo dirawat dengan baik, gunakan untuk kebaikan. Masjid butuh bantuan tenaga yang kuat untuk ngangkat barang tertentu, nah itu gunakan. Jangan sampai kekuatan disalahgunakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wasabi'u, sebab kesombongan yang ketujuh adalah al-atba'u, yaitu adanya pengikut alias zaman sekarang follower. follower, para pengikut kalau di Facebook, di IG dan sejenisnya. Wattalamidatu, murid, banyak-banyakan murid, saya dong jamaahnya banyak, saya dong banyak santrinya. Tidak demikian. Wal aqarib, dan kerabat. Silahkan kalau Allah, alhamdulillah Allah berikan kelebihan itu semua. Tapi ingat,
hati-hati. Baik dari poin pertama, punya ilmu, gunakanlah ilmu untuk kemaslahatan, gunakanlah ilmu untuk kebaikan, jangan digunakan untuk menyombongkan diri. Yang kedua apa tadi? Amal dan ibadah. Amal ibadah, niatkan ikhlas karena Allah agar Allah menerima amal ibadah. Sehingga kita sering berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ketiga apa? Nasab. Alhamdulillah yang Allah takdirkan jadi keturunan orang baik dengan derajat yang bagus. Yuk gunakan untuk kebaikan, gunakan pengaruh itu untuk kebaikan. Yang keempat apa? Ketampanan, gunakan untuk kebaikan pula, jangan disombongkan. Yang kelimanya, harta, gunakan harta. Nih di masjid kita ada kegiatan keislaman, ada syiar agama, ada kepentingan untuk umat dan sebagainya yang positif-positif. Ayo gunakan harta untuk kebaikan. Yang keenam untuk kekuatan gunakan yang baik-baik. Dan ketujuh terakhir adalah pengikut. Jangan sampai itu semua menjadi asbab kita menjadi orang-orang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara-perkara yang negatif, sehingga Allah mudahkan kita untuk membersihkan hati kita sehingga bisa ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Utamanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan dengan sehat walafiat dan sudah siap melakukan amal ibadah karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita dengan doa, Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil lahi. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qudri untha wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada para sepuh mohon maaf atas kekeliruan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.